Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana dengan NIM A321240069. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan diskusi tadi pagi. Pertanyaan pertama yaitu, dalam masyarakat modern yang plural, apakah konsep HAM yang teosinteris dapat diterima oleh orang yang tidak memiliki keyakinan agama yang sama? Nah, jawaban itu, dalam masyarakat modern yang plural, konsep HAM yang teosinteris yang menyatakan bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan tidak selalu dapat diterima oleh semua orang, terutama oleh mereka yang tidak memiliki keyakinan agama yang sama atau yang tidak beragama. Hal ini karena dasar teosinteris tergantung pada kepercayaan kepada Tuhan tertentu. Dalam masyarakat plural terdapat berbagai agama, kepercayaan, bahkan pandangan sekuler. Jika HAM hanya didasarkan pada satu pandangan agama, maka sebagian orang mungkin merasa tidak diwakili atau tidak sepakat dengan dasar tersebut. Namun demikian, konsep HAM teosinteris masih dapat diterima jika nilai-nilai yang diambil bersifat universal seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kebebasan, persamaan hak. Nilai-nilai ini sebenarnya dapat diterima oleh semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, dalam era globalisasi dan hukum internasional, konsep HAM mana yang paling dominan mempengaruhi kebijakan dunia? Jelaskan alasannya. Nah, jawabannya, konsep HAM yang paling dominan dalam era globalisasi dan hukum internasional adalah konsep HAM universal, antroposentris. Alasannya karena berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan agama, ras atau negara, sehingga mudah diterima oleh seluruh dunia dan menjadi dasar hukum internasional. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu, mengapa negara memiliki peran yang lebih kuat dan konsep HAM sosialis dipandang dalam konsep HAM Barat? Nah, jawaban itu, negara memiliki peran lebih kuat dalam konsep HAM sosialis karena negara bertanggung jawab mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakat, sedangkan dalam konsep HAM Barat lebih menekankan kebebasan individu sehingga peran negara lebih terbatas. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang keempat, jika HAM dalam Islam bersumber dari wahyu dan hukum Tuhan, bagaimana konsep ini menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin plural dan global? Nah, jawabannya, HAM dalam Islam berasal dari wahyu dan hukum Tuhan, tetapi dapat menyesuaikan dengan masyarakat modern dengan menekankan nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap manusia. Konsep HAM dalam Islam tetapi dapat diterapkan dalam masyarakat yang plural dan global.